Bab 22. Benci, enek, marah, dan emosi hingga membakar hampir seluruh darah, membuat Anjani membanting pintu kamar dengan keras. Ia tidak peduli pada Panji, yang berteriak-teriak memanggil. Hatinya terlanjur sakit, karena Panji justru mengantarkan Joanna hingga ke teras rumah. Betapa ia ingin mencincang tubuh indah tak wajar wanita itu, hingga berbentuk remahan abon. Apalagi Joanna seperti dengan sengaja, mencium kedua pipi Panji dengan mesra. "Jani, aku bisa menjelaskan semuanya. Tapi tolong dengarkan aku sekali ini saja," pinta Panji, yang kini duduk di tepi ranjang. Sementara Anjani berbaring miring membelakangi pria itu. Bahunya terguncang keras, menandakan bahwa wanita itu tengah menangis kencang. Dada Panji seperti tergores belati berkarat. Rasanya demikian menyakitkan, melihat Anjani menumpahkan air mata kembali, dan semua karena ulahnya lagi. Ia sangat mengetahui, jika apa yang ia lakukan, pastilah melukai harga diri Anjani. Ia sudah mengundang Joanna ke rumah, sementara tidak memberitahu apapun kepada sang istri. "Aku tahu ini semua memang salah. Tidak sepantasnya aku mengundang Joanna ke rumah. Terlebih, kamu belum pulang dari kantor. Tapi aku bersumpah, tidak ada niat buruk apapun di dalam hati, untuk menganggapnya lebih dari sekadar sahabat. Bilang saja, Mas memang masih mengharapkan wanita genit itu," sahut Anjani di tengah isaknya. Sementara Panji ingin merengkuh bahu sang istri, dan memberikan ketenangan yang seharusnya dapat diberikan oleh seorang suami, kepada istri yang tengah merajuk. Tetapi pria itu takut wanitanya menolak, bahkan mungkin menuduh mencari kesempatan. Ia akhirnya menarik tangannya, yang sudah terulur ke punggung Anjani. "Ada banyak hal yang menurut kita benar, tetapi di mata orang lain ternyata sebuah kesalahan besar." Panji menatap punggung sang istri dengan setengah putus asa. Lelah karena seharian menguras energi di tempat kerja bukan hanya dialami oleh Panji, tetapi juga oleh Anjani. Wanita itu sudah berharap, akan tidur siang dengan nyaman beberapa puluh menit. Setidaknya sebelum mempersiapkan diri, menyambut kepulangan sang suami. Ia juga berencana memasak menu sederhana, untuk makan malam mereka. Nyatanya kelelahan itu sekarang bukan hanya menyerang fisik, tetapi juga batin. Anjani belum sempat berganti pakaian. Namun ia harus duduk di meja makan, dengan nasi seperti bara melewati tenggorokan. Belum lagi Anjani tidak dapat mengontrol emosi, melihat sikap Joanna yang terang-terangan tidak menyukai kehadirannya. "Aku lelah, dan aku ingin mandi." Tanpa bersusah payah menoleh kepada sang belahan jiwa, Anjani bangkit dari posisi berbaring. Tangannya menyeka sisa air mata, yang masih berleleran di pipi. Kemudian ia menyambar handuk di lengan kursi rias. Setelah itu, ia berjalan cepat menuju kamar mandi, menutup pintu, dan mengunci dari dalam. Anjani berjalan seperti robot. Tanpa membuka pakaian, ia segera mengguyur tubuh dengan air dari keran. Tanpa dapat dibendung, lagi-lagi tangisnya pecah hingga siapapun yang mendengar, pasti ikut terhanyut dengan kepiluan itu. Anjani merasa gagal menjadi seorang istri, dan ia merasa gagal untuk percaya lagi kepada setiap ucapan sang suami. Hatinya terluka, dan entah akan dapat disembuhkan lagi atau tidak. Joanna bukan satu-satunya wanita, yang ingin mendekati Panji kembali. Tetapi selama ini, ia selalu menutup telinga rapat-rapat. Anjani membebaskan Panji berkumpul dengan komunitasnya, mencoba untuk tidak memedulikan kesempatan lebar, yang seolah sengaja ia ciptakan untuk para pemuja sang suami agar mendekat. Sesungguhnya Anjani ingin menguji, sebesar apa kesetiaan Panji. Selama ini pria itu memang lolos, dari semua jerat yang ditebarkan. Tetapi Anjani tidak dapat menoleransi keberadaan Joanna di rumah mereka, karena otaknya yang pencemburu segera mengirim alarm peringatan. "Jangan lari lagi,
Aku mohon, rintih Panji. Tubuhnya melorot di depan pintu kamar mandi, ketika mendengar isak Anjani yang memilukan hati. Meski Anjani sudah memutar maksimal air di keran, tetapi telinga Panji masih mendengar samar tangis yang pecah dari mulut sang istri. Aku tidak sanggup kehilanganmu lagi, jika kamu memutuskan untuk meninggalkanku. Karena di dalam hatiku hanya ada dirimu, bukan wanita lain. Jadi aku mohon, segera keluarlah. Kita bicarakan semua kesalahpahaman di antara kita selama ini, dengan pikiran dingin. Tetapi Panji hanya dapat bermonolog, karena Anjani tidak mendengar semua ucapannya. Mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing, merasakan kemelut hati yang berbeda. Jika Anjani merasa Panji hanya manis di mulut, dan ternyata masih belum berubah, maka lain pula yang saat ini tengah menggayuti pemikiran Panji. Pria itu merasa wajar saja mengajak Joanna ke rumah, karena status mereka kini jelas berbeda. Baginya Joanna tidak lebih dari sekadar seorang teman. Sangatlah tidak pantas jika temanmu ingin bertandang ke rumah, tetapi ditampik dengan alasan yang tidak jelas. Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang penuh cinta kasih, dan welcome kepada siapapun. Toh, setiap hari ia juga mengetahui, jika Anjani berinteraksi akrab dengan Nara. Seharusnya ia yang patut cemburu, dan mencoba segala cara agar tempat kerja mereka dipisahkan. Tetapi Panji tidak melakukan. Ia bukan lagi remaja labil, yang akan terbakar cemburu. Selama Anjani tidak melanggar batas, maka ia hanya memantau dari jarak aman. Hanya saja dirinya memang berbuat kesalahan. Sekali lagi ia lupa memberitahu Anjani, jika akan ada Joanna di sekitar mereka. "Kamu masih marah kepadaku?" tanya Panji selang beberapa lama kemudian. Ia membiarkan Anjani dengan pemikirannya sendiri. Panji berharap sekarang adalah waktu yang tepat, untuk mengembalikan lagi senyum sang istri, yang menghilang sejak siang tadi. Panji berusaha menyibukkan diri di ruang kerja. Mencoba mempelajari beberapa proposal kerjasama, antara hotel dan beberapa kantor pemerintahan, tentang beberapa acara penting yang akan diselenggarakan. Ia baru berhenti ketika azan maghrib berkumandang. Ketika masuk ke dalam kamar, ia tidak menemukan sosok Anjani. Panji mandi dengan cepat, berganti pakaian, dan langsung menuju musala kecil pojok rumah mereka. Hati Panji menghangat, ketika menemukan sosok Anjani sudah duduk menunggu di atas sajadah, dan sudah mengenakan mukena. Istrinya sudah siap menjadi makmum. Panji semakin merasa berdosa, ketika melihat wajah tertunduk Anjani yang muram, dengan cuping hidung memerah karena terlalu banyak menangis. Untuk apa? Aku tidak dapat mengubah hati seseorang, agar selalu sesuai dengan kehendakku, karena aku bukan Tuhan. Anjani melepaskan tangan begitu sudah bersalaman dengan Panji. Ia masih menundukkan pandangan, tanpa mau melihat sedikit pun kepada pria itu. Aku juga manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan. Aku bukan Tuhan yang maha sempurna, hingga tidak pernah memiliki cacat celah. Aku hanya pria biasa, dengan segala kelemahan. Tapi aku tidak suka Mas membawa wanita itu ke rumah ini. Aku sangat mengerti akan hal itu. Tetapi kamu harus ingat, bahwa sebelum ia menjadi mantan kekasih, dahulu ia adalah sahabat terbaikku. Aku sudah menghilangkan porsi rasa suka sebagai pria kepadanya. Tetapi porsi sayang sebagai sahabat yang saling mengenal sekian lama, tidak mungkin akan menghilang begitu saja. Tapi bagaimana jika batas antara keduanya terlalu tipis? Mas bisa saja tergelincir, dan terjebak dalam perasaan semu seperti dulu. Apakah kamu masih meragukanku? Aku mungkin tidak akan pernah sanggup menghilangkan perasaan sayang kepada Joanna, walau seburuk apapun perangainya sekarang. Aku sendiri merasa tidak mengenal sosoknya yang sekarang, tapi Joanna yang dulu adalah teman terbaikku. Mas menyakiti perasaanku. Aku sedang berusaha jujur kepadamu.
Aku mencoba mengatakan apa yang kini menggayuti pikiranku. Kita bukan remaja lagi, yang berpikir segalanya akan dapat diatasi dengan emosi. Aku tidak mau seperti itu. Aku ingin kita saling berbicara dari hati ke hati, dan mencari jalan terbaik untuk masa depan kita berdua. Asal Mas tahu, aku sudah berusaha untuk tidak menghakimi Mas. Tapi perasaanku selalu mengatakan, ada sesuatu yang tidak baik, sedang direncanakan wanita itu untuk memisahkan kita. Panji menggenggam jemari tangan Anjani yang gemetar. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi kepadamu. Setelah apa yang kita lewati bersama, mana mungkin aku akan memalingkan muka untuk yang lain. Berjanjilah bahwa Mas tidak akan membagi hati Mas untuk siapapun, tegas Anjani, yang kini merasa beban di dada menghilang setelah menangis lama. Benar, menuruti emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Aku tidak bisa menjanjikan itu kepadamu. Tapi kenapa? Anjani bertanya dengan nada pedih. Karena suatu hari nanti, pasti akan hadir Panji Junior dan Anjani Junior. Aku tidak mungkin tidak membagi seluruh cinta dan kasih sayang kepada mereka, bukan? Mas membuatku jantungan saja.